إمام الأنبياء والمرسلين الحمد لله الواحد الفرد الصمد الحمد لله الواحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه طول الأمد. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang pandai memuji Allah Subhanahu wa taala, yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan kajian kita tentang tauhid akidah. Kajian kita ada pada safhah halaman at-tasi, halaman yang ke-9. Baris 14 dari bawah, bacaannya paling pojok. Wa annal mahmuda alaihi yushtaratu an yakuna ikhtiyariyan hakikatan au hukman. Sudah ketemu? Tayyib. Hayya bina naqra' jami'an ittabi'u qira'atana. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annal mahmuda alaihi yushtaratu an yakuna ikhtiyariyan haqiqatan au hukman wal muradu bil hukmi ma kana munshi'an bi af'ali ikhtiyariyatin kadatillahi wa qudratihi au mulaziman limutasab kelihatan limunsyi'iha kasam'i wal basari wal kalami wa nahwiha mimma la yansha'u anhu fi'la ikhtiyariyin. Wa ammal mahmudu bihi fala yustaratu an yakuna ikhtiyariyan bal taratan yakunu ikhtiyariyan kal karami wa taratan yakunu ittirariyan ka husnil wajhi. Wa annal mahmuda bihi wal mahmuda alaihi yahtalifani zatan wa i'tibaran kal misalil mutaqaddimi wa qad yattahidani zatan wa yahtalifani i'tibaran ka an yakuna kullun minhuma al-karamu walakin min haitsu kaunuhu ba'isan 'alal hamdi yuqalu lahu mahmudun 'alaihi wa min haitsu kaunuhu madlulas sigati
yuqalu lahu mahmudun bihi. Wallahu a'lam bishawab. Masih bahas tentang rukun pujian. Arkanul hamdi khamsah, kemarin dibahas rukun pujian ada 5, ada hamid yang memuji, ada mahmud yang dipuji, wa mahmudun bihi hal yang menjadi sesuatu untuk dipuji, wa mahmudun alaihi inti dari pujian, wa sigat dan lafaznya, sigatnya. Itu ada 5 rukun pujian. Hamid, mahmud, mahmudun bihi, mahmudun alaihi dan sigat. Wa annal mahmuda alaihi. Nah, sekarang lanjutannya. Wa annal mahmuda alaihi, adapun mahmud alaihi, sesuatu hal yang menjadi daya tarik, sesuatu hal yang menarik untuk timbulnya satu pujian, yustaratu disyaratkan ayyakuna ikhtiyariyan, bahwa pujiannya itu diusahakan, diikhtiarkan, diupayakan, berupa ikhtiar, berupa upaya, ada usaha. Hakikatan, baik secara hakiki, au hukman, atau secara hukum. Jadi kalau orang memuji, maka memuji itu harus bersifat ikhtiar. Ada usaha, ada kesadaran, ada keinginan, secara hakiki maupun secara hukum. Kalau ada orang memuji tetapi tidak ada upaya, tidak ada usaha, tidak ada kesadaran secara hakiki dan hukum, maka pujiannya dianggap bukan sebuah pujian, karena bentuknya bisa jadi dalam keadaan dia mimpi, ngigo, atau dalam keadaan tidak sadar. Kalau memuji pasti ada kesadaran, ya, ikhtiar, mesti ada upaya, usaha, kesadaran. Wal muradu bil hukmi, adapun yang dimaksud, hal yang menyebabkan, yang menarik adanya pujian secara hukum, makana munsyian, maka hal itu akan timbul, muncul, terbit li af'ali ikhtiyariyatin, bagi perbuatan-perbuatan yang bersifat ikhtiari, diusahakan. Jadi secara hukum maka timbul pujian itu dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang diusahakan, diikhtiarkan, yang disadari. Kadzatillahi wa qudratihi, seperti adanya zat Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qudratihi, dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kekuasaan Allah, zat Allah secara hukum menimbulkan kesadaran orang untuk memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, upaya untuk memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Adanya zat Allah, adanya kekuasaan Allah menarik, menimbulkan hal bahwa seseorang makhluk manusia diantaranya timbullah pujian kepada Allah, karena memang zat Allah, adanya zat Allah dan adanya kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak ada zat Allah, kalau tidak ada kekuasaan Allah, maka secara hukum tidak akan mungkin timbul pujian, perbuatan-perbuatan, usaha-usaha, upaya-upaya secara sadar memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi secara hukum sudah pasti, secara hukum baik logika, secara hukum baik akli maupun nas dan lain sebagainya. Amulaziman limunsyaiha, begitu, atau juga melazimkan bagi munculnya, bagi adanya, munculnya pujian-pujian yang timbul dalam bentuk perbuatan-perbuatan itu, kasam'i wal basari wal kalami, seperti adanya sifat mendengar, sifat melihat, sifat berbicara kalam, wa nahwihima, dan selainnya, mimma la yansau anhu fi'lun ikhtiyariyin,
dari apa saja yang tidak timbul darinya dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang tidak ikhtiari. Mendengar, kalau kita mendengar walaupun kita tidak berupaya, kalau ada suara pasti mendengar, nggak usah diupayakan, nggak usah diusahakan. Kalau memang ada suara udah otomatis mendengar, itu nggak diikhtiarkan. Begitu juga basar, melihat, nggak perlu kita upayakan mengusahakan melihat. Kalau ada benda sesuatu yang bercahaya di hadapan kita, yang bersinar di hadapan kita, udah otomatis juga terlihat, nggak perlu diikhtiarkan, nggak perlu diusahakan, emang udah kelihatan ya. Begitu juga dengan ucapan ada yang kita tidak ikhtiarkan keluar, refleks ya, refleks ketika kaget, ketika apa, kita nggak sengaja, kita nggak sadar, kita nggak upayakan, tahu-tahu ngomong ya. Ada ketika orang jatuh, ya salam, katanya jatuh, pas jatuh ucapin ya salam, nggak ada refleks, nggak ada upaya ikhtiar yang dipengenin, tapi tahu-tahu emang udah refleks dia ya. Itu sifat-sifat yang begitu ya. Memuji Allah terkadang ada yang misalnya tidak disebutkan, diusahakan, diikhtiarkan, seperti halnya kejadian mendengar, melihat ya, kemudian juga berbicara, berkalam. Kal karami ya, bukan ya, wanahwihima, dan selain daripada sifat mendengar, melihat, berbicara, mimma la yansha'u, dari sesuatu yang tidak muncul, tidak terbit, fi'lun ikhtiyari, perbuatan, fi'lun ikhtiyariyun, perbuatan yang bersifat ikhtiar, perbuatan yang harus diupayakan, perbuatan yang harus diusahakan ya. Tidak ada yang sifatnya tidak harus ada perbuatan ikhtiari. Wa ammal mahmudu bihi, adapun inti dari pujian tersebut, fala yustaratu ayyakuna ikhtiyariyan, maka tidak disyaratkan dia harus berupaya. Kalau yang sifatnya inti dari pujian memang tidak diupayakan ya, memang sudah ada ya, tidak orang dipuji karena ilmunya, maka ilmunya itu menjadi daya tarik orang, menimbulkan pujian tanpa diikhtiarkan. Udah otomatis. Siapapun orang ketika melihat orang yang alim, orang yang berilmu, orang yang luas ilmunya, ada ulama, ada habaib, ada kiai, ada siapapun, maka pujian akan muncul dari sifat-sifat kelebihan yang dimiliki, maka pujian itu akan keluar tanpa diinginkan oleh yang dipuji. Ya, yang dipuji gak pakai ngarep-ngarep dah ya. Yang dipuji gak bakal ikhtiar, gak mentang-mentang saya berilmu, ulama berilmu, dia menarik ya, menarik atau menyuruh orang supaya muji dirinya. Gak perlu diikhtiari, tahu-tahu udah ada aja refleks orang-orang akan memberikan penghormatan sesuai dengan makomnya ya, sesuai dengan makomnya. Emang itulah intinya pujian. Maka pujian akan timbul karena ada sesuatu yang patut dipuji. Yang mau dipuji gak perlu nyari-nyari, gak perlu cari muka ya, makanya gak perlu cari muka, bahaya mencari muka ya, mencari ya, mencari perhatian, itu bahaya. Tidak usah, karena akan lahir dengan sendirinya, dia akan bersifat ittirari, udah otomatis ya. Orang yang berakhlak mulia, tapi kalau misalnya tidak ada sesuatu yang menjadi pujian, inti pujian itu timbul, nggak ada sesuatu yang layak dipuji, maka pujian tidak akan muncul. Yang ada cemooh gitu, yang ada cemooh. Ada orangnya nggak nih? Kemarin ada kasus tuh, saya dengar kabar ada seorang menjadi penceramah,
menjadi penceramah. Taruhlah contohnya misalnya khotib gitu, menjadi khotib Jumat. Ketika orang ini khotib Jumat, karena tidak ada sesuatu yang patut dipuji, ya tidak ada sesuatu yang patut dipuji, padahal dia lagi khotib Jumat. Biasanya kalau orang khotib Jumat layak untuk dipuji. Karena apa? Karena ada ilmu. Itu udah otomatis. Tapi karena memang tidak ada sesuatu yang untuk dipuji, yang terjadi apa? Ada jamaah ketika khotib lagi ngomong, di belakang malah ngomong hancur gitu. Ini jadi bahaya. Jadi bahaya. Nah, yang begini-begini pujian itu terhadap inti pujian itu, ya, inti pujian itu nggak bisa tuh dinisbahkan kepada kalau tidak ada sifat yang patut dipuji, nggak bisa. Dia mesti setelan, ada otomatis, ya. Ada otomatis. Artinya apa? Memang pujian itu nggak bisa dibuat-buat. Kalaupun dibuat-buat, pada esensinya bukan pujian, bisa jadi itu dijerumuskan, ya, dikerjain lah istilah kata, dikerjain, dikibulin. Makanya kita harus hati-hati menyiapkan diri ya. Ini bagian dari nyiapin diri. Kita nggak tahu masa depan ke depan, ya nggak tahu. Saya juga nggak mikir kalau hari ini bisa ada di depan ini. Zaman dulu masih anak-anak kagak mikir. Pak Haji Masari juga, Dr. Haji Masari juga nggak bakal mikir, nggak punya prediksi gitu ya, nggak punya prediksi. Tetapi yang ada proses dijalanin. Di antara bentuk proses seperti ini, membekali diri. Apa? Membekali diri. Karena Imam Syafi'i radhiyallahu an rahimahullah berkata, tafaqqah qabla an tar'asa, fa idza ra'asta fala sabila ila tafaqquhi. Tafaqqah qabla an tar'as. Coba siapin diri masing-masing gitu. Siapin diri masing-masing. Karena dulu saya juga berpikir nggak mau muncul kayak guru-guru yang ada muncul gitu di forum, mau yang ngumpet di belakang begitu, mau yang ngumpet. Karena posisi kita ketika udah maju tampil itu posisinya keadaannya lebih berat daripada sebelum tampil, karena kan jadi sorotan, jadi perhatian, jadi penilaian. Tapi kalau nggak pernah nampil nggak ada yang perhatiin kita, cuek gitu kan. Nah gitu, pengennya awalnya begitu. Tapi ikut perkembangan masa, waktu, zaman, langsung terpengaruh, terkondisikan dengan situasi dan kondisi. Gak bisa juga kita kabur dari suasana itu, gak bisa kita meminggir, menjauh dari suasana itu, masuk juga akhirnya. Ya, mau nggak mau itu. Ya, tapi Imam Syafi'i menjelaskan tafaqqah qabla an tar'as. Ente dari awal, dari sekarang nggak mikir bakalan jadi apa enggak, karena saya dan Pak Haji Masari juga nggak pernah mikir bakal jadi begini, nggak pernah mikir, ya, kecuali urusan umum dah. Saya mau jadi dokter, saya mau jadi pengusaha, itu bisa deh tuh, yang begitu, ya, bisa diupayakan gitu. Tapi kalau mau jadi yang misalnya nyampaikan agama, itu kadang-kadang enggak, ya. Jujur aja, saya punya teman SMA. Dulu saya SMA-nya di Asy-Syafi'iyah. Teman saya sekarang ini ada tinggal di Kebon Baru. Adiknya asalnya orang Tebet. Ketika sekolah barengan saya di Aliyah Asy-Syafi'iyah, dia jurusannya termasuk jurusan yang berkaitan dengan ini, dengan kegiatan seperti ini. Artinya jurusannya diambil jurusan agama, yang namanya di aliyah tuh SMA, tingkat SMA ada namanya jurusan agama. Jadi kalau udah dijuruskan ke jurusan agama, berarti punya prediksi ke depan bakal berkecimpung urusan agama gitu. Mau balik, mau dai, mau di KUA, mau apa gitu. Sementara saya, temannya beliau ini, saya sendiri jurusannya adalah IPA. Jurusan saya IPA, biologi. A3 dulu di Aliyah Asy-Syafi'iyah. Gitu. Jadi nggak matching nih. Teman saya jurusan agama, saya IPA biologi. Ujung-ujungnya teman saya sekarang yang jurusan agama hilang itu ilmu-ilmu agamanya.
enggak diterusin jurusan agama, kegiatan yang berkecimpung di agama, enggak, malah urusannya duniawi. Apa urusan duniawi? Yaitu bantu-bantu kalau mobil maju mundur segala macam. Ya, urusan begitu. Ya, mobil maju mundur gitu. Padahal dulu udah disiapin jurusan agama. Nah, saya jurusannya biologi. Ujung-ujungnya akhirnya kecimpungnya di urusan agama. Artinya kalau dari awal emang nggak prediksi untuk kesini, tapi Allah yang ngatur. Tapi kita nyiapin diri. Kitanya menyiapkan diri. Walaupun nggak prediksi ke agama, ilmu agama pelajarin, karena pesan Imam Al-Ghazali, ilmu apa saja yang positif pelajari, siapkan diri, karena satu masa, satu zaman kamu tidak akan tahu ilmu mana yang dibutuhkan oleh orang terhadap kamu. Nah itu, ada yang ilmu ekonomi dibutuhin, ada yang ilmu hukum dibutuhin, ada ilmu agama dibutuhin, semuanya pada waktunya dibutuhkan. Karena ini Imam Syafi'i bilang, tafaqqah, belajarlah, siapkanlah diri supaya jadi yang berilmu qabla an tar'as, sebelum Anda nanti dijadikan pemimpin di masyarakat. Nah gitu. Fa idza ru'asta fala sabila ila tafaqquh. Kalau udah diangkat oleh jadi pemimpin di masyarakat, dijadikan seseorang tokoh di masyarakat, fala sabila ila tafaqquh. Sudah repot lagi untuk meningkatkan kualitas diri. Sudah repot, udah banyak panggilan. Diundang ke sono, diundang ke sini, diundang ke sono, diundang ke sini. Ujung-ujungnya di sono ngomong A, di sini A, di sini A, di sini A. Orang bosen. Gitu. Karena yang ngomongin itu terus. Karena ilmunya enggak nambah. Pengen nambah, fala sabila ila tafaqquh. Enggak ada waktu. Udah kesibukan namanya kegiatan. Nah itu. Nah sekarang belum diangkat jadi pemimpin, jadi tokoh, jadi apa, disiapkan dari sekarang. Karena nggak ada yang tahu nasib. Ya, yang jelas niatnya satu, niat karena Allah, mencari kebahagiaan dunia akhirat, memerangi kebodohan diri dan kebodohan umat atau kebodohan orang lain. Niatnya karena Allah. Udah gitu. Ya, nasib manusia tidak ada yang tahu. Mudah-mudahan itu manfaat. Amin ya rabbal alamin. Lanjut. Wa ammal mahmudu bihi, adapun mahmud bihi fala yustaratu ay yakuna ikhtiyarian. Enggak perlu makanya dia diikhtiarikan. Udah otomatis kalau dia ada sesuatu yang dipuji, maka akan timbul pujian dari pihak lain. Bal taratan yakunu ikhtiyarian, akan tetapi terkadang dia bisa bersifat ikhtiari, kal karomi, seperti kedermawanan. Kedermawanan, karena dia dermawan, karena ada upaya dia ngasih bantuan kesono kemari, karena bantuan dia akhirnya timbul pujian itu dia terima karena ada upaya dia, nih ngasih, karena dikasih yang dikasih muji. Terkadang ada yang seperti itu, ya, seperti sifat karam, mulia, dermawan. Wataratan yakunu ittirariyan, dan terkadang juga kadang-kadang taratan yakunu ittirariyan, timbulnya pujian itu bersifat ittirari, udah otomatis, nggak diusahakan, emang gak ada upaya. Kayak tadi kalau karom kan mulia, emang dia upaya, ada kerjaan, ya ngasih ono, ya ngasih tetangga, ngasih paket miskin, ngasih teman, ngasih siapa yang perlu dibantu. Nah, karena perbuatan ikhtiar dia timbul pujian. Tetapi ada yang enggak ikhtiarkan, upayakan, usahakan secara sadar, timbullah pujian. Kahusnil wajhi, contohnya seperti wajahnya yang tampan, wajahnya yang cantik. Nah, dia kan kagak mikir, enggak upaya cantik, kagak. Emang dia udah wajahnya ganteng. Lihat orang udah wajahnya ganteng, dia kagak apa-apain emang udah ganteng. Wajahnya emang udah cantik, emang gak ada apa-apain emang udah cantik. Timbullah pujian tanpa ada ikhtiar dia, emang dia udah punya begitu modal. Ya. Makanya ada syair mengatakan al-jamilatun jamilatun walau qamat min naumi, al-qabihatu qabihatun walau tazayyanat kulla yaumi. Al-jamilatu jamilatun
Orang ganteng tetap ganteng, gitu. Orang cantik tetap cantik, ya. Walau kanat min naumi, walaupun dia baru bangun tidur. Orang ganteng tetap ganteng walaupun dia baru bangun tidur. Orang cantik tetap cantik walaupun dia baru bangun tidur. Ya, kebalikannya al-qabihatu qabihatun walau tazayyanat kulla yaum. Dan orang yang jelek tetap jelek walaupun dia dandan setiap hari. Gitu. Ya. Jadi itu wajah yang ganteng, wajah yang tampan menimbulkan pujian, inti dari pujian, tapi dia tidak ikhtiari, tidak ada upaya, tidak ada usaha, memang sudah timbul otomatis ittirari. Paham gak tuh? Ya, itu. Kemudian wa annal mahmuda bihi wal mahmud alaihi yahtarifan, dan bahwasanya mahmud bihi inti daripada pujian, wal mahmudu alaihi dan hal yang menarik adanya pujian, yahtalifani berbeda, zatan wa'tibaran baik secara zat maupun secara sudut pandangnya. Kal misalil mutaqaddimi, seperti yang telah digambarkan, kal masalil mutaqaddimi, seperti yang digambarkan dalam perumpamaan penjelasan yang terdahulu yang telah dijelaskan barusan. Wa qad yattahidani, akan tetapi terkadang dia menjadi satu kesatuan, zatan wa yahtalifani i'tibaran, secara zat satu tetapi yahtalifani i'tibaran, berbeda sudut pandangnya. Ka'an yakuna kullun minhuma, ka'ay yakuna kullun minhuma al-karama, sebagaimana keadaannya setiap dari keduanya, dari mahmud bihi dan mahmud alaihi itu ada, yaitu sifat al-karama. Ka'ay yakuna kullun minhuma al-karama, seperti sifat mulia dermawan. Ya, sifat dermawan zatnya bisa sama. Ya, zatnya ada pada dirinya, ada pada perbuatan baiknya, kedermawanan, kesifatnya itu zatnya. Tetapi nanti bisa berbeda sudut pandangnya. Ada yang menganggapnya dia patut dipuji, ada mungkin yang lain tidak patut memuji karena beda sudut pandang. Ada orang berbuat baik, bantu. Nah, ini akan beda sudut pandangnya. Kalau sudut pandang yang baik, dia akan memuji. Kalau sudut pandangnya buruk, dia bukan memuji, malah mencela. Tapi zatnya sama, yaitu tentang karom, perbuatan dia melakukan kebaikan. Tapi akan itibarnya beda. Sudut pandangnya, penilaiannya bakal beda. Mana contohnya? Ya, kalau ada kasus-kasus kemarin, misalnya ada tokoh pejabat yang ngasih bantuan, Nah, bagi yang menerima dipuji. Bagi yang menerima dia dipuji. Terima kasih, terima bantuan nih. Di jalanan dibagiin tuh, di jalanan dibagiin pakai kendaraan. Tapi yang lain mencelaknya. Kalau mau bagi-bagi jangan begitu dong. Ada yang mencelaknya, ada yang menghinanya. Nah, sudut pandangnya beda, padahal zatnya sama, perilakunya sama di situ, tapi penilaiannya berbeda. Kalau misalnya ada orang wajahnya ganteng seperti Nabi Yusuf, ada nggak yang bilang wajah Nabi Yusuf jelek? Nggak ada kan? Ganteng gitu, walaupun kita belum pernah melihat. Tapi kalau orang wajahnya tampan ganteng, nggak bakal ada yang bilang wajahnya jelek. Tetapi kedermawanan maka bisa berimplikasi dua. Ada yang menilainya baik, yang negatif malah menilai jelek. Ya. Kenapa? Karena emang background sudut pandangnya berbeda, iktibarnya berbeda. Ada yang senang sama dia, ada yang nggak senang sama dia. Nah, itu contoh ya masalah pujian. Maka nanti ketika ada orang, misalnya contoh ada imam besar Habib Rizik, banyak yang memuji Imam Habib Rizik karena ketegasannya, karena membela keadilannya, kan gitu kan. Nah, itu bagian-bagian yang iktibarnya beda. Yang memandang
hebat, bagus, terpuji. Nah ini. Tapi pihak lain menganggapnya merendahkan dan menghinakannya. Enggak dipandang itu. Ketegasan, tuntutan keadilan dan lain sebagainya dipandang. Begitu juga pihak yang lain, sama aja. Ya, ketika ada hal-hal yang dipandang zatnya sama tapi bisa jadi berbeda penilaian, ini pada masuk pada kalimat bal, ya, bahkan terjadi perbedaan pandangan karena sudut pandangnya yang berbeda. Yahtalifani i'tibaran, karena berbeda memandangnya, melihatnya. Seperti diantaranya sifat yang mulia dermawan. Walakin min haitsu kaunuhu ba'isan 'alal hamdi yuqalu lahu mahmudun alaihi. Akan tetapi dilihat dari sisi keadaannya yang timbul dari yang memuji, maka tetap dia dikatakan mahmudun alaihi. Walaupun ada yang mencela, walaupun ada yang sinis, walaupun ada yang menghina, dilihat dari timbulnya, terbitnya, baisnya pujian atas orang-orang yang memujinya, maka tetap dia disebut mahmudun alaihi. Dia disebut inti daripada pujian. Tetap aja yang memuji ya dianggap suatu pujian tetap. Enggak ada tuh orang memuji dianggap bukan pujian, enggak, tetap muji. Karena memang ada sesuatu yang layak dipuji. Wa min haitsu kaunuhu madlulus sigati yuqalu mahmudun bihi. Maka dari sisi keadaan yang ditunjukkan dalam bentuk sigat, dalam bentuk lafaz yang diucapkan, maka dikatakanlah dia mahmudun bihi, inti dari pujian itu sendiri. Wa anna aqsamal hamdi arba'atun, dan ketahui bahwasanya bagian pujian itu ada 4 macam pujian. Jadi memuji itu ada 4 macam. Yang pertama, hamdu qadimin li qadimin, pujian zat yang qadim Allah Subhanahu wa taala, li qadimin bagi lil qadim, pujian qadim bagi qadim. Hamdun qadim li qadim, pujian yang qadim bagi yang qadim. Artinya Allah memuji dirinya. Mana Allah memuji dirinya? Itu firman Allah, alhamdulillahi rabbil, segala puji bagi Allah. Itu yang ngomong siapa? Yang firmankan Allah. Lalu yang dipuji siapa? Allah. Itu namanya hamdu qadimin, pujian si qadim li qadimin, kepada si qadim. Pujian Allah yang bersifat qadim kepada zatnya yang bersifat qadim. Jadi Allah memuji dirinya. Wa hamdu qadimin, dan pujian yang qadim li hadisin, kepada yang bahru, yaitu makhluknya. Wa huwa hamdullahi ba'da ibadihi, yaitu pujian Allah kepada sebagian hambanya. Yang kedua, pujian qadim, yaitu pujian Allah yang qadim kepada yang baru, makhluknya. Ya. Jadi Allah memuji malaikatnya. Inna lillahi sayyarat, sesungguhnya Allah memiliki sayyarat minal malaikati. Sayyarat kalau sekarang tuh mobil-mobil tuh. Mobil namanya sayyarah, ya, sayyarah. Inna lillahi sayyaratin, sesungguhnya Allah punya sayyarat minal malaikah. Peranan kayak mobil, transportasi, bolak-balik, monitor, memantau gitu. Ya, fungsinya sebagai transportasi, sebagai informasi. Nah itu. Sesungguhnya Allah punya sayyarat dari malaikat, berupa malaikat. Yatlubuna, mereka malaikat-malaikat yang berfungsi sebagai sayyarat mundar mandir. Yatlubuna, mencari, hilaqadz dzikri, tempat pertemuan seperti ini, tempat-tempat ahli zikir yang menyebut Allah, menyebut asma Allah, yang berzikir kepada Allah, yang memuji Allah, yang berzikir kepada Allah, memuji kepada Allah, juga membahas ilmu-ilmu agama tentang hukum-hukum,
tentang halal haram, tentang bagaimana ibadah, bagaimana sholat, bagaimana puasa, bagaimana haji dan lain sebagainya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril, kasih tahu Rasulullah, ada sahabat-sahabatnya lagi kumpul kayak begini, lagi kumpul di majlis, di tempat. Nabi datang, pada ngapain nanti kumpul-kumpul? Jawaban para sahabat, nahnu nazkurullah wa nahmadu, kami lagi kumpul-kumpul berzikir kepada Allah, memuji Allah. Lalu Rasulullah bilang, wallah, demi Allah, ente kumpul cuma buat begitu doang, ngumpul cuma buat berzikir kepada Allah, memuji Allah. Karena Allah telah memberikan hidayah, hadana lil Islam, memberikan hidayah kepada kami untuk masuk Islam, ya. Wa manna biha, dan telah mengaruniakan kepada kami, wa manna bihi, dan memberikan karunia kepada kami agama Islam, sehingga kami bersyukur, memuji Allah, berzikir kepada Allah. Kata Rasulullah, demi Allah, malaikat Jibril datang kepadaku. Malaikat Jibril datang kepadaku dan memberi kabar bahwa Allah membanggakan kalian, memuji kalian di hadapan para malaikat. Nah, itu namanya pujian Allah lil hadis. Allah membanggakan, memuji sahabat-sahabat Nabi yang lagi kumpul, mereka pada zikir, mereka pada memuji Allah, mereka bersyukur kepada Allah karena Allah memberikan hidayah masuk agama Islam. Nah, itu contoh pujian Allah kepada hadis, pada makhluk. Ya. Jadi majelis-majelis begini, kalau kita tahu, kalau kita bisa kasap mata kita, ternyata malaikat-malaikat yang sayyarat itu meliputi kita, menaungi kita, mengelilingi kita. Tugasnya itu malaikat di alam dunia emang spesial untuk yatlubuna, mencari, menemukan, mendatangi tempat-tempat majlis zikir, majlis ilmu. Kemudian itu namanya pujian qadim kepada hadis. Yang berikutnya, wahadanil hamdani qadimani, dan pujian, dua pujian ini adalah bersifat qadim. Bersifat qadim karena bersumber dari Allah yang qadim. Ya, yang pertama Allah memuji dirinya, berarti firman Allah, sifat Allah bersifat qadim. Yang kedua, Allah memuji makhluknya, sifat Allah juga yang namanya memuji, berbicara, berkalam, itu pun Allah bersifat qadim. Maka keduanya, pujian Allah untuk dirinya, pujian Allah kepada makhluknya, karena nisbahnya kepada zat dan sifat Allah, itu tuh keduanya pujian bersifat qadim. Wa mimma yanbaghi at-tanabbuh lahu, dan diantara yang patut diingatkan baginya, kama qala ba'duhum, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, innal hamdal qadima, bahwasanya pujian yang qadim itu huwa nafsul kalamil qadimi bi'tibari dilalatihi alal kamalat. Sesungguhnya pujian yang qadim itu adalah zat esensi kalamnya yang bersifat qadim. Jadi kalam Allah yang ada pada zat Allah. Sementara kalau yang sudah sampai kepada manusia, seperti adanya tulisan, ada huruf, ada suara, itu hadis. Tetapi yang ada pada zat Allah, Allah memuji, ada pada zat Allah, pada sifat Allah, maka itu tetap bersifat qadim. Tapi kalau yang udah sampai kepada manusia, udah sampai kepada alam, udah ada interaksi alam, itu sifatnya sudah bukan qadim lagi. Nah, itu yang perlu ditanbih, kata pengarang, yang diingatkan. Bi'tibari dilalatihi alal kamalat, dilihat dari sudut pandang penunjuknya, dalilnya alal kamalat, atas kesempurnaan zat dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit lagi, wahamdu hadisin, dan pujian hadis li qadimin, kepada yang qadim, yaitu
wa huwa hamdul ibadi, pujian hamba Allah lillahi ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah, kita baca alhamdulillah, berarti pujian kita kepada Allah. Tetapi kalau Allah yang bicara alhamdulillahirabbil alamin pada zat dan sifatnya, itu qadim. Sementara kita sendiri juga ngomong alhamdulillahirabbil alamin, karena kita yang ngomong, berarti itu pujian hadis kepada qadim. Gitu. Tapi kalau kalimat alhamdulillahirabbil alamin itu terucap dan ada pada zat dan sifat Allah, qadim. Kalau kita yang ucap jadi hadis, kita memuji yang qadim, memuji Allah Subhanahu wa taala, itu yang ketiga. Kemudian yang terakhir, yang keempat, wa hamdu hadisin li hadisin, dan pujian makhluk yang baru kepada makhluk yang lainnya yang baru. Wa huwa hamdul ibadi ba'dahum li ba'din, hamdul ibadi ba'dihim li ba'din, yaitu pujian hamba-hamba sebagian mereka li ba'din kepada sebagian yang lain. Wa hadanil hamdani hadithani, dan dua bagian pujian ini sifatnya adalah baru, bersumber dari makhluk. Pujian kita antar kita, kamus bagus, kerjaannya bagus, sukses acaranya, itu namanya pujian manusia kepada manusia, pujian hadis kepada hadis. Kalau Allah qadim, selain Allah hadis. Ya. Jadi kita punya term nih, ngomong kedengaran sama. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, persepsi kita, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, takrir Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena bicara hadis Nabi. Tapi ketika ada qadim, ada hadis, maka persepsi kita, interpretasi kita adalah bahwa itu sifat. Qadim adalah Allah yang kagak ada awalnya, azali, nggak ada awalnya, maka iya qadim. Sementara kalau disebut hadis, maka itu makhluk selain Allah yang ada awalnya, disebut hadis. Jadi jangan sampai salah dengar, salah paham. Ucapannya bisa sama kedengarannya, tapi maknanya beda. Hadis Nabi, ucapan, perbuatan, ketetapan Nabi, sifat Nabi. Hadis qadim Allah, hadis makhluk, berarti qadim itu bicara sifat Allah yang enggak ada permulaan, sedangkan hadis adalah sifat makhluk yang ada awalnya adalah tidak ada menjadi ada. Mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.